Ya, tadi sebelum jeda iklan kita menjanjikan akan menghadirkan Menteri Parekraf Republik Indonesia. Sudah ada Bapak Sandiaga Uno yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Pagi Pak, terima kasih waktunya Pak Menteri. Ini juga menjadi sorotan untuk kita bersama kalau tema kita pagi hari ini turis cabul bikin sekte sesat di Bali begitu ya. Sudah viral di media sosial, warga Bali pun, masyarakat Indonesia pun sudah merespon hal ini. Pak Menteri, sejauh ini tanggapan dari Kemenparekraf ini mencoreng wisatawan di Indonesia, pariwisata di Indonesia pastinya Pak. Ya, pertama-tama kita tentunya sangat prihatin terhadap praktek-praktek menyimpang di dalam kegiatan kepariwisataan seperti ini, karena ini menimbulkan suatu citra image di mana pariwisata yang berkualitas, berbasis adat, bermartabat yang sedang kita kembangkan dan juga berkelanjutan ini tidak dijaga dengan baik oleh para saya boleh katakan oknum ya, karena ini dari kegiatan seluruh kepariwisataan ini tentunya hanya segelintir atau sebagian kecil, dan kami langsung melakukan tindakan 3C, investigasi, evaluasi dan rencana aksi. Kami berkoordinasi dengan Pemprov Bali, juga dengan pihak kepolisian dan imigrasi, di mana kita menggunakan teknologi terkini seperti facial recognition dan big data untuk memastikan bahwa event dan kegiatan yang ada di Bali ini adalah untuk sesuai dengan architecture daripada pariwisata ke depan yang fokus kepada Taksu Bali, di mana untuk Bali sendiri kita sudah banyak dibantu oleh pemangku adat, oleh bendesa, oleh desa-desa wisata dan desa adat, dan ke depan tentunya salah satu rencana aksinya ini bagaimana kegiatan ini harus melibatkan masyarakat setempat. Dan saya terima kasih sekali ini ada seperti Mbok Luh yang selalu membantu kami dalam melakukan evaluasi. Dan sehingga nanti ke depan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan harus sesuai dengan norma, harus sesuai dengan adat, harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Bali. Dan tentunya dengan komunitas kami akan menggandeng, dan tentunya besok rencananya akan ada pertemuan dengan seluruh stakeholders membahas ini agar ada semacam monef, daily monitoring, apalagi kita akan menyambut World Water Forum yang akan berlangsung mulai akhir minggu ini selama beberapa hari dan beberapa minggu ke depan. Oke, Pak Menteri, menarik ada daily monitoring tadi yang dikemukakan oleh Pak Menteri. Nah, teknisnya akan seperti apa? Karena tadi kalau Mbok Luh mengatakan ini justru kita yang disalahkan nih. Kita sudah tiap hari kayak begini kok di Ubud gitu. Kenapa sekarang dipermasalahkan? Nah, ini bagaimana kemudian memastikan aturan itu bisa berjalan, apalagi sudah tercipta image-image yang negatif tadi. Di Ubud sudah terbiasa seperti itu dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian nanti mengawasinya? Saya pastikan di Ubud tidak seperti itu. Karena saya baru datang di Bali Spirit Festival dan kegiatan spiritual baik dalam kapasitas wellness tourism, yoga dan lain sebagainya, tentunya masih dalam norma dan koridor kerangka kearifan lokal dan adat istiadat. Jadi praktek-praktek seperti yang ditampilkan itu tidak bisa diterima, dan ini sudah mendapatkan komentar begitu keras dari komunitas dan pegiat wellness yang selama ini menggaung-gaungkan Bali sebagai epicentrumnya spiritual tourism. Dan oleh karena itu kita harus jaga bersama, dan terutama di Ubud ya, kita per hari ini sangat mengapresiasi gerak cepat rekan-rekan di Polda Bali, Polres Gianyar terutama, dan kita akan mengumpulkan data-data terkini dan juga akan menindak tegas
dugaan ritual yang Baik. menyimpang tersebut, dan harus ada keabsahan dokumen keimigrasian yang lo angkat itu seperti izin tinggal, visa, itu harus mengacu. Kami harus tegas. Kami memang mengundang wisatawan datang ke Indonesia, ke Bali, tapi harus disesuaikan kegiatannya, dan harus ada juga izin kegiatan keramaian yang melibatkan masyarakat setempat, sehingga kita jaga kenyamanan penduduk dan kejadian ini tidak boleh terulang kembali. Baik, Pak Menteri, kalau melihat ini kan kejadian yang meresahkan di wilayah Bali, tanda kutip ulah warga negara asing oknumnya ya Pak ya. Tidak hanya sekali ini, banyak sekali kasus yang juga sudah timbul begitu di wilayah Bali, baik kriminalitas yang dilakukan WNA asing, kemudian juga porno aksi dan lain sebagainya. Masyarakat Indonesia menginginkan mungkin sanksi yang lebih tegas lagi kepada warga negara asing yang membandel di wilayah Indonesia ini Pak. Apa nantinya langkah yang cukup ketat ke depannya? Ya, sanksi khusus ini harus kita koordinasikan dengan penegak hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi saya baru ketemu dengan menteri dari Saudi yang menyampaikan bahwa mereka juga mengalami pelanggaran regulasi di Saudi, dan mereka ke depan akan untuk pelanggaran tersebut menerapkan denda yang sangat berat. Dan dilarang untuk masuk ke Saudi selama 10 tahun. Jadi regulasi seperti ini mungkin harus kita mulai kaji, sehingga walaupun kita ingin banyak wisatawan datang ke Indonesia yang berkualitas, tapi mereka harus tetap menghargai norma, tradisi, adat istiadat yang berlaku bukan hanya di Bali, tapi di wilayah seluruh Nusantara. Dan kita akan melakukan screening yang lebih ketat, karena sekarang sudah ada teknologinya, sudah ada facial recognition, sudah ada artificial intelligence, sehingga pintu masuk ini kita bisa men-screening. Nah, beberapa tindakan preventif, dan ini saya harus koordinasikan dengan OSS ya, pemanfaatan villa homestay. Ini harus kita betul-betul libatkan juga para pemangku adat di desa-desa adat dan di desa wisata, agar ini disesuaikan dengan identitas WNA, liburannya jenis apakah, jangka pendek, jangka panjang, apakah ini digunakan untuk digital nomad, atau kok ini menjadi tempat usaha. Kalau menjadi tempat usaha tentunya harus ada izinnya, harus ada aktivitas yang sesuai dengan tingkat kewajaran, baik di villa, homestay, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan mengganggu ketertiban umum tanpa izin. Nah, ini beberapa jasa usaha yang ada di Bali ini tentu nanti akan kami koordinasikan dengan OSS dan teman-teman di Kementerian Investasi dan BKPM, dan agar pemilik jasa usaha ini patuh dan saling menjaga, sehingga tidak ada pelaku event yang mencederai citra health dan wellness spiritual tourism yang sudah ada di Bali. Kita akan sosialisasi terus do's and don'ts-nya, kita akan edukasi, tapi kita tidak akan ragu untuk memberikan sanksi yang tegas, termasuk tadi denda dan juga larangan untuk masuk ke Indonesia. Screening yang ketat, denda yang besar, dan larangan masuk dalam waktu tertentu. Mbak Nilu, mungkin ada masukan juga terkait aturan-aturan atau larangan-larangan ini untuk kemudian tidak ada perbuatan-perbuatan serupa yang terulang kembali di Bali. Desa adat harus diperkuat. Nantinya bersama dengan Mas Menteri, kita akan membuat sebuah pertemuan Mas dengan seluruh desa adat di seluruh Bali. Desa adat adalah benteng terakhir dari Provinsi Bali. Jadi desa adat harus diperkuat, di mana dari Kelian, dari ruang lingkup yang paling kecil yaitu Banjar, akan membuat sebuah kerja yaitu pendataan. Jadi pendataan itu nanti akan dilakukan pada saat paralel wisatawan ini masuk ke Indonesia. Mohon izin Mas Menteri, mohon agar bagaimana caranya dibuatkan sebuah sistem atau aplikasi di mana setiap wisatawan itu masuk ke daerah Republik Indonesia, mereka bisa langsung tersambungkan dengan data yang dimiliki oleh Banjar. Jadi semacam 1x24 jam wajib laporkan begitu kan. Akan tetapi case-nya kan prakteknya mereka nggak lakukan itu, karena mereka langsung ke apartemennya, langsung ke villanya. Nah, di sini kita menerapkan apa yang dilakukan oleh negara-negara lain.
Contohnya misalnya seperti Thailand gitu kan. Bahkan Thailand pun juga sekarang sangat ketat untuk menyaring wisatawan-wisatawannya. Jadi desa adat harus diperkuat, dilakukan pendataan pada saat wisatawan itu datang, dan di sana kita sudah mengetahui mereka itu datang ke Bali untuk apa, berapa lama, dan nanti pihak imigrasi yang akan kemudian mengecek dan juga kemudian memonitor apakah wisatawan ini memang benar berwisata atau ada indikasi misalnya bekerja, misalnya melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan uang. Nah, disinilah diperlukan kerjasama yang sangat erat antara pihak pemerintah sebagai pengadministrasi dan pihak desa adat sebagai satpamnya lah kita di desa masing-masing gitu. Baik, tadi masukan dari Manilu untuk Kementerian Parekraf juga mungkin desa adat diperkuat dan juga memang harus ada aplikasi yang terintegrasi. Singkat saja Pak Menteri, dari Pak Menteri terakhir. Ada 6.016 desa wisata dan sebagian besar itu adalah menjunjung tinggi pariwisata berbasis budaya, adat, nature, culture, dan adventure. Jadi ini yang akan kita perkuat dan betul sekali harus ada monitoringnya sehingga kejadian-kejadian serupa tidak terulang kembali. Terima kasih Mbok Lu dan terima kasih TV One yang sudah mengulas. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin. Terima kasih Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno, terima kasih Mbak Nilu Jelantik sudah berbagi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.